sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman kalau berlebihan itu ya sebaiknya tidak usah lah, tidak boleh. Karena hal yang berlebihan itu memang tidak baik, benar kan Ibu? Benar. Tapi aku ada nih satu contohnya cewek yang kecintaan banget sama satu laki. Cuman ini fantasi ya, jadi bukan yang real manusia gitu. Dia tuh sampai rela ngelakuin 7 dosa terkutuk gitu, 7 dosa mematikan gitu. Wow. Kok happy ya ini dosa? Ini dosa loh, Nggak expect aja gitu. Dia rela gitu, 7 dosa demi seorang laki-laki. Tapi emang loh, laki-laki itu memilih dia. Nah ini dia Oh, makanya. ini dia. Oke, lanjut. Cerita ini ada di naskah The Legend of Punishment and Penance. Wow, amazing baby. Namanya bagus banget sih. Iya kan? Iya, namanya. The Legend of Artea. Kan kalau The The Legend Legend of kan kayak Artea. sejarah apa sejarahnya The Artea Legend gitu of kan Artea. iniannya. Nanti kasih ya. The Legend of Tadi gua udah gini. Keluar ya ini ya ini. Kata editornya sahin banget. Maaf. Ini nggak bener. Nah, jadi si Artea ini kan Dewi ya. Dia tuh tinggalnya di alam atas. Jadi tuh kata ini kalau misalkan suka baca fantasi pasti suka dengar nih kayak alam atas, alam tengah sama alam bawah nih. Nah, di cerita ini ketiga alam ini tuh akan bergabung. Kalau kita di alam tengah. Yes. Kita tuh bumi ya, alam tengah. Jadi di atas tuh ada orang tuh banyak bilangnya alam atas terus kayak surga gitu. Jadi kayak kenikmatan itu tuh kenikmatan yang ada di surga gitulah intinya. Terus kalau alam bawah tuh ya udah neraka gitu. Intinya api neraka, apa siksaan kayak gitu-gitu. Nah, Artea kan Dewi. Jadi dia tuh tinggalnya di alam atas kan. Dia cantik, dia tuh nggak bisa menua. Dia tuh di situ tuh Artea tuh dibilang tugasnya itu adalah membantu sang pencipta kayak ngasih percikan kehidupan gitu Abadi ke ya? manusia, dan dia tuh abadi si Artea ini. Tapi suatu kali dia malah jatuh cinta sama Lucifer, kayak iblis. Why Lucifer? Why Lucifer? Karena sebenarnya kan diceritain ya kalau misalkan suka denger kisah-kisahnya Lucifer, Lucifer itu tuh sosok yang pinter menggoda. Lucifer itu tuh sosok yang nakal, yang pinter menggoda, tapi tuh dia punya sisi menawan gitu, makanya tuh gampang lah percaya. Cuman aku nggak jelasin secara rinci gimana kisah cintanya mereka ya, karena panjang ceritanya. Kalau di dunia nyata itu kayak ini ya, cewek baik-baik dengan Bad cowok bad boy, Ya. cowok fuckboy, red flag Ya. gitu. Tapi kan ini udah iblis, raja iblis, udah bukan red flag lagi ya, udah black flag. The Black Hole. Udah black hole. Itu gimana sih? Emang mereka ketemunya tuh gimana sih? Ada Kak? kisahnya sih, jadi sebenarnya panjang ya kisahnya. Cuman ada satu kali di mana tuh diceritain tuh sebenarnya tuh yang jadi perantara antara tuh perantaranya itu tuh si pelayannya Artea, namanya tuh Avelo. Sampai akhirnya mereka nih bisa jatuh cinta kayak gitu. Jadi adalah momennya kayak gimana, cuman sebenarnya intinya bukan di situ, karena ini masih panjang nih imbas dari gimana si Artea ini kayak merelakan dirinya kayak gitu. Jadi si Artea kan cinta banget nih, kayak gila nih gue cinta banget nih sama si Lucifer ini nih. Dia sampai rela, gue rela untuk membakar diri gue di dalam api neraka demi gue bisa memeluk Lucifer. Dia gitu? Iya, dia merelakan dirinya. Jadi kayak saking udah cintanya dia rela deh melakukan apapun gitu buat si Lucifer itu. Nah makanya tuh dia melakukan 7 dosa terkutuk itu kan, supaya nanti dia tuh bisa dilempar ke neraka bisa bareng sama si Lucifer itu. Kayak gitu. Oh, jadi dia tuh rela buat masuk neraka gitu. Iya, kan kalau dosa 7 dosa terkutuk tuh ada sombong, ada tamak, terus ada apalagi tuh ada 7 deh pokoknya iniannya. Nah, semua tuh dilakuin tuh sama Artea, nggak ada yang di skip sama dia. Kacau ya. Orang jangan skip sholat 5 waktu ini. Nggak di skip dosa. Dia Lucifernya seganteng Jungkook tuh kayaknya. Wow, harusnya lebih ganteng ya kayaknya ya, karena sampai seorang Dewi yang udah udah enak hidupnya sampai rela gue memeluk api neraka demi gue bisa memeluk lu Lucifer kayak gitu kan. Emang udah agak miring sih dia. Akhirnya juga dilaksanain 7 dosa itu. Iya loh, 7 dosa itu tuh dilakukan sama dia. Ternyata setelah dia melakukan 7 dosa itu supaya dia bisa terlempar ke dalam si api neraka itu, Lucifernya malah berkhianat. Wah, kalau berkhianatnya gimana nih, Kak? Dia menikah dengan orang lain. Iya. Bukan orang ya, maksudnya makhluk Emang lain. kelakuan iblis, raja iblis. Percaya juga nih si Memang dia Artea. iblis dia nih. Gila ya. Ngamuk lah si Artea. Dia ngamuk. Posisinya udah di neraka tuh. Dia belum di neraka, tapi tuh belum. maksudnya dia sudah apa nih? Udah nazar. menjalankan udah nazar ya. udah menjalankan lah ya Iya, beberapa. udah menjalankan ini ya ibadah apa ini. Astagfirullah. Jadi ibadah
Dukunnya udah ya. Udah. Nah jadi tuh di saat itu juga dia tahu sih Lucifer itu berkhianat sama dia di saat dia udah merelakan diri dia kan udah kehilangan segala-galanya kan. Mau balik ke alam atas sudah nggak bisa nih ingatnya. Akhirnya Kasian dah. ngamuk nih si Artea, dia jadinya dendam kan sama si Lucifer. Dia dendam, akhirnya dia tuh bikin tuh tsunami karena dia ngamuk kan, dia marah, buat ngelampiasin kemarahan itu dia bikin bencana gitu, bikin tsunami kayak gitu-gitu. Marah nih dewa laut, kan dewa laut tuh salah satu yang terkuat ya ininya. Dewa laut tuh marah, sang pencipta tuh juga marah. Nah, Marah sama Artea. karena ya lu juga sih udah dari awal lu salah nih, ya kan, hidup udah enak malah ini ya nyari yang gitu. malah nyari yang susah kan. Beda kasta. Namanya juga kecintaan kita nggak ada yang tahu kan. Tuh. Nah akhirnya ya udah nih si Arteanya itu dikutuk, bukan dikutuk sih bilangnya, dihukum menjadi monster laut selama 1000 tahun dan dia itu dibuang ke laut timur. Jadi tuh dia selama 1000 tahun tuh dia akan berada di bawah di dasar laut itu. Nah terus kan badannya kan cantik gitu kan si Arteanya kan, terus jadi banyak duitnya kayak gitu, terus kakinya dia tuh kayak kena azab orang tua gitu, iniannya tuh jadi Ikan pari. Iya kayak gitu, jadi ikan Ikan tuh pari. kayak pinggirnya tuh kayak muncul duri-durinya gitu. Sisik. Sisik. Oh, siren. Kayak siren tapi tuh bukan siren iniannya. Tapi versi cantik banget. Enggak. Jadi Versi tuh jelek. udah berubah jadi jelek. Oh, udah jelek. Iya, terus kayak giginya tuh udah penuh, terus isinya tuh taring semua kayak gitu loh ininya. Dan gede ya wujudnya ya, nggak kecil gitu ya. Kan kalau siren kan katanya kan kayak wujudnya kan kayak kecil, maksudnya kayak manusia cuman badannya aja badan sama ininya kan. Nah, kalau si Arya tuh monster laut yang gede, yang kalau dia muncul dari laut tuh kayak gede banget. Oh itu mah ikan buntal Apa kayak kapal pesiar Titanic lewat tuh kayak dia lebih gede gitu ininya. Seru banget terus. Gitu. Nah terus dia ini kan si Arya udah dilempar lah tuh ke laut timur gitu. Terus dia tuh janji, gue jalanin nih 1000 tahun hukuman ini, nanti gue balik gue seret nih si Lucifer, gue hancurin hidup lu, pokoknya si Lucifer ini harus mati di tangan gue. Saking si Artenya tuh udah Sakit hati, dendam, udah sakit hati sama si Lucifernya kan, gila gue udah merelakan segala diri gue nih buat lu, ternyata gue dikhianatin dengan cara kayak gini ya. Itu akhirnya udah si Artea ini tuh di selama 1000 tahun kan. Nah Artea ini tapi selama 1000 tahun 1000 tahun dia dihukum itu ada waktu-waktu dimana ketika rembulan kalau nggak salah itu tuh dia bisa balik ke wujudnya dan dia tuh bisa naik ke permukaan laut. Nah terus suatu ketika 10 tahun sebelum 1000 tahun, jadi 10 tahun sebelum masa hukumannya dia berakhir, suatu kali tuh ada nih dia ngelihat kapal pesiar gitu, bukan kapal pesiar sih, kapal besar gitu, dari atasnya tuh jatuh anak kecil cowok kayak umur 10 tahun gitu. Badannya tuh kurus, di mata Arta tuh anak itu badannya kecil, kurus, terus bajunya tuh jelek gitu iniannya. Terus anak itu tuh jatuh, tapi Arta tuh lihat si anak itu jatuh tuh didorong, si Arta tuh lihat gitu iniannya. Anak itu jatuh, terus iniannya dia jatuh, terus udah kayak gitu. Artea yang biasanya tuh dia kayak kalau ngelihat misalkan ada manusia tenggelam gitu di laut, dia kayak cuman bodo amat itu takdir lo kayak gitu loh, dia saking udah nggak ada rasa kasih kayak gitu ya. Tapi di saat itu dia nggak tahu kenapa dia langsung berenang, dia langsung narik itu anak. Apa karena dia bocil? Enggak. Nah juga sih kayaknya ya ini ada naluri aja gitu ya buat nolongin gitu. Iya, pokoknya tuh dia langsung bergerak tuh buat nolong itu anak gitu. Ya diambil tuh anak, tapi tuh emang pas diambil itu si anak itu tuh udah gak ada napasnya, udah mati. Nah cuman kan si Artea itu kan ketika dia ketika dia jadi dewi kan dia tugas itu adalah ini kan memberikan kehidupan, perjalanan kehidupan kan. Nah gimana pun juga Artea kan dewi ya, jadi adalah dia tuh bisa gitu, masih adalah sisa-sisa kekuatannya dia kayak gitu kan. Dia bantu nih si anak ini nih, dia bantu si anak ini supaya si anak ini tuh bisa hidup lagi kan. Nah udah diselamatkan, udah ditarik dia tuh ke permukaan kayak gitu. Nah selesai kan sampai di situ. Nah ini nih hari dimana ketika Artea hukumannya udah kelar nih, 1000 tahun nih, 1000 tahun. Nah
setelah 1000 tahun itu artinya kan ada yang ngebantuin dia namanya Avelo kan. Si Avelo tuh sebenarnya kan dewa, cuman kan kalau dia ditaruh di alam tengah tuh jadi gini, kalau dewi itu tuh kalau mau ke alam tengah nih, ke alamnya kita manusia, dia tuh harus punya wadahnya gitu loh, kayak punya badannya gitu. Nah Avelo tuh badannya harus jadi penyu. Oh my god, lucu. Jadi penyu gitu. Terus Jadi dia kalau misalkan lagi nyamperin Artea nih, dia jadi penyu dulu gitu. Jadi dia ngerasukin penyu nih. Lucu banget. Penyu kerasukan tuh gimana coba bagiannya. Terus udah kayak gitu si Avelo tuh yang rajin gitu, yang bantuin si Artea kan, kayak karena kan dia pelayan ya, jadi dia harus tetap harus melayani si Artea. Kamu masih aku mikir ngebayangin. penyu ya? lucu banget. Enggak kan monster laut kan gede banget Iya. gitu ya kak. Terus itu dia dilayani sama penyu gitu. Kecil gitu kan. Btw Avelo tuh kalau diwujudin di ceritanya tuh dia anak cowok remaja gitu deh, maksudnya nggak yang dewasa banget gitu loh, jadi kayak emang bener kayak pelayannya gitu iniannya kan. Terus udah kayak gitu ini kan, oh Dewi ini udah 1000 tahun nih, kita bisa nih membalaskan dendam kamu nih, akhirnya nih kamu akan bisa nih kembali ke alam atas. Dan ini ibaratnya nih laut ya, terus mereka udah siap-siap nih, udah pengen naik ke alam atas kan, dan naik ternyata mereka ketolak kayak langsung pecekek gitu, nggak bisa. Si Arteanya ya, Avelonya mah bisa, si Arteanya tuh kayak langsung kayak nggak bisa napas, terus kayak badannya tuh kayak panas gitu loh iniannya. Bingung kan kenapa, dicari tahu ternyata napas dewinya Artea udah gone, hilang. Jadi napas dewi itu adalah ibarat tuh kayak jiwa dewinya Artea gitu loh. Jangan Misalkan aku tahu nih pasti nih. apa coba? Boleh aku tebak? Boleh dong. Jangan-jangan gara-gara nyelamatin itu anak. Yes. Ya kan? Yes. Dikasih napas buatan ya. Ya, yang nggak ada buatan. Enggak dong. Biar kali ya. Serpihan yang kan si Artea katanya Iya, bisa apa? dia kan bisa ngasih percikan kehidupan kan. Nah, tapi ketika itu dia nggak sadar kalau sebenarnya tuh yang dikasih sama dia itu adalah napas dewinya dia. Oh my god, so kind. Kepada si anak itu. Enggak sokan dong, itu kan enggak sengaja ya. Iya. Anak itu jadi punya kelebihan enggak? Nah, belum sampai situ. Kan artinya belum tahu kan bagaimana kehidupan si anak itu jadinya kan. Nah, akhirnya si Arteanya itu kayak gue udah nunggu 1000 tahun terus gue nggak bisa balik ke alam atas, dan gue harus nyari nih siapa orang yang udah kemana nih si napas dewi gue. Awal tuh nggak tahu, awalnya bingung kan, kayak kemana ya, kok bisa nggak ada, kok bisa hilang gitu loh, karena itu tuh bukan sesuatu yang bisa gampang terjadi gitu loh iniannya. Nah terus si Avelo nih, emang Avelo tuh yang patut diacungi jempol sih, dia yang banyak mikir buat kehidupannya si Artea. Ada namanya Avelo. Avelo mau gue ada. Avelo. Akhirnya si Avelo itu kayak inget-inget, si Artea juga inget-inget, kayak terus mereka barengan gitu kan, inget jangan-jangan karena 10 tahun lalu kamu ngasih napas buat itu kamu ngebantuin anak kecil yang itu tuh yang cowok. Terus Artea langsung kayak nggak salah lagi sih, karena dia cuman berhubungan sama Avelo sama si anak itu doang kan. Iniannya akhirnya kayak si Artea tuh janji kayak meskipun gue harus ngobrak-ngabrik seisi bumi, seisi dunia, bakal gue cari nih anak. Kayak gitu. Jadi balik lagi jadi monster laut. enggak. Kan tetap jadi dia tuh tetap jadi dewi, cuman kan masih wujudnya tuh kayak apa ya? Ibaratnya kayak roh gitulah iniannya. Makanya harus dicari gitu, dicari ini kan, harus dicari tempatnya kan, wadahnya kan. Akhirnya dibawa lah nih sama si Avelo. Kayak mereka berenang deh tuh sepanjang jalan itu berenang, sampai akhirnya Avelo itu menemukan satu jasad yang baru aja tenggelam, seorang perempuan. Terus dia bilang kayak, ini jasad yang paling cocok buat kamu, karena itu perempuan. Terus Artea ngeliat kayak jelek banget gitu kan. Gila ya. Artea astagfirullah. Tapi emang jelek. Sebenarnya tuh digambarinnya tuh bukan yang jelek gimana sih, cuma maksudnya di antara dia tuh kalau digambarin tuh keriting rambutnya, ngembang gitu, terus warnanya tuh gelap, bukan yang pirang gitu loh, coklat gelap gitu loh ininya. Terus udah kayak manis. iya, Manis banyak kok. ininya freckles-nya. Cantik. Jadinya Eksotis itu. iya kan, Artea nih. cuman emang Arteanya udah kayak ngerasa gue cantik banget, jadi ngeliat dia kayak gitu dia kayak langsung turun ini ya kan. Terus si badannya tuh emang kurus banget, tapi si badan itu kan. Terus Avelo tuh ini doang yang cocok buat kamu. Emang Avelo sih hebat banget, dia sabar deh. Udah ini doang badan yang cocok buat kamu, ini buat maaf ya, jadi taruh aja nggak apa-apa kok.
mau nggak mau nih gue emang nggak bisa kan, karena tuh kalau misalkan mereka nggak punya wadah, mereka nggak bisa lama ada di dunia manusia, karena kan mereka aslinya kan bukan milik dunia tengah kan, alam tengah kan. Jadi yaudahlah mau nggak mau. Nah, Tapi boleh nanya nggak? Boleh. Misalkan kan itu dia wadahnya si cewek itu. Nah terus pas kalau misalkan itu bisa ganti nggak? Ganti bisa, wadah? bisa. Cuman kan masalah di sini artinya punya misi kan. Nah kayak gitu, jadi Nggak ada waktu loh ya buat nyari lagi. Ya. Jadi si Avelo juga bisa ganti ini. Bisa. Lo masih jadi penyu tuh posisinya. Udah udah. Aku jadi hiu nyanyi. Nah terus akhirnya udah gue masuk deh nih. Nah jadi tuh ketika Artea masuk, dia tuh bisa bawa semua memorinya si Cewek itu. jasad itu. Nah ternyata setelah dia masuk itu, tapi nggak secara clear ya memori yang masuk ya, jadi apa yang masih diinget aja. Apalagi kan si cewek itu sendiri juga habis kecelakaan kan, yang mana otomatis ingetannya dia juga bakalan lebih ke inilah, keganggu juga. Nah terus udah kayak gitu masuk nih ke dalam peraganya itu cewek, dia tahu ternyata namanya mirip, namanya Arteandra si cewek itu. Wow. Dia kan namanya Artea Theodora Calypso nih. Nah si cewek yang jadi wadahnya dia nih, si manusia ini nih namanya Arteandra Khalifa. Tapi biasa kadang dipanggil tuh Teandra gitu. Nyanyi kalau dia manggilnya Artea kan. Dan nih masuk, dia baru tahu ternyata kenapa nih cewek kecebur ke danau terus meninggal. Jadi dia habis berantem sama 3 saudaranya, saudara tiri, perempuan semua, dan mereka rebutan cowok. Kayak gitu. Nah terus Artea tuh juga jadi tahu kalau ternyata tuh sama ini hidupnya si Arteandra ini tuh tidak baik-baik saja. Jadi tuh banyak orang yang membandingkan dia sama adik tirinya dia yang namanya tuh Elina. Katanya tuh Elina tuh paling cantik, kamu tuh nggak ada apa-apanya deh iniannya, kamu tuh cuma pengen ngambil kebahagiaannya Elina. Pokoknya tuh banyak isu-isu yang jelek gitu tentang si Arteandra ini itunya. Jadi itu tuh sebenarnya tuh jadi bikin kayak ada simpatinya gitu loh dari si Artea buat si Arteandranya gitu. Terus udah kayak gitu semakin dalam nih si Artea ini masuk ke kehidupannya si Arteandra, dia tuh jadi ngelihat dan dia tuh jadi bisa ngebedain mana orang yang sebenarnya baik dan mana orang yang sebenarnya tuh busuk gitu di hidupnya si Arteandra itu. Nah si Arteanya tuh juga jadi kayak di depan cermin gitu, dia ngeliat badannya si Arteandra, dia bilang gini, gue janji gue bakal jaga nih badan lu. Kayak gitu. Karena dia tuh juga ada rasa kasihan dengan kehidupannya si Arteandra ini kan, kayak gitu. Jadi kayak gue bakal jaga badan lu, gue bakalan baik-baik sama dia nih, ibaratnya kayak gitu. Ya udah nih, semenjak itu mulailah misi nih untuk mencari siapa nih yang ngambil nih si napas dewi gue kan. Dia pergi nih ke wilayah-wilayah di situ. Jadi nama tempatnya tuh Kerajaan Sofia ya. Kerajaan Sofia, terus ada dibagi wilayahnya gitu, ada Arenberg, ada Bugavi, terus ada Media, ada Astran, ada satu lagi aku lupa apa. Nah dia pergi kayak gitu, akhirnya ketemu nih satu cowok itu tuh nggak sengaja gitu ketemu karena dia kecelakaan dari kereta kuda. Ditolongin kan sama si Artea, ditolongin. Nah ternyata setelah dia tahu cowok itu adalah orang yang lagi dijodohin sama adiknya dia si Elina. Wow, berantem lagi dong nih. Nah makin lagi kayak gitu. Berantem lagi dong nih. Nah cuma permasalahannya kan si nama cowoknya Jenov. Nama cowoknya tuh Jenov ya. Nah si Jenov ini nih kan ditolongin kan sama si Artea, terus ya udah nih selesai. Nah terus baru ketahuan kan di situ kalau ternyata Jenov ini adalah orang yang mau dijodohin sama si adiknya. Jadi si Jenov tuh sering nih datang ke rumahnya si Artea, tapi jarang nggak pernah ketemu si Artea karena Arteanya ini pergi nyari ke seluruh wilayah mana orang yang udah ngambil napas dewi dia. Cara taunya tuh sebenarnya katanya tuh kecium gitu. Kalau dia deket tuh kecium wanginya. napasnya ya. Harum kayak napas paling wangi napas si Artea. Kecium gitu wanginya. Terus udah kan dia nyari. Nah si Jenov itu tuh suatu hari akhirnya ada nih momen dimana di rumah mereka itu, di rumahnya si Artea ini ketemu nih si Jenov sama si Artea ini kan ketemu. Terus si Jenov itu kayak yang setelah dari pertemuan itu besokannya dia langsung membatalkan tunangan perjodohan sama si Elina. Makin benci kan orang-orang kan sama si Artea kan. Kenapa dia membatalkan? Nah, ntar ada ini nih. Jadi pokoknya
pokoknya 1 hari setelah pada akhirnya si Janov sama Artea bisa ketemu, itu tuh besokannya si Janovnya langsung batalin perjodohan sama adiknya si Artea ini, si Elina ini, langsung dibatalin kan. Terus Artea makin dihujat kan, kayak gara-gara lu nih, apa namanya, lu kali nggak sopan pas ketemu sama Duke. Oh ya, btw Janov itu Duke ya, jadi dia tuh Duke of Arenberg, jadi Duke of Arenberg, jadi itu dia kayak kepercayaan dari prince-nya gitu, prince-nya Sofia ini kayak gitu. Dan dia tuh dulunya mantan jenderal perang, tapi sekarang dia tuh ngurus bisnis tambang karena daerahnya dia kan tinggalnya di Arenberg itu tuh wilayahnya itu terkenal sama tambang. Nah, Cowok-cowok berduit. kenapa nih pada akhirnya kok ini sih apa namanya membatalkan pertunangan itu tuh penyanyi. Ini singkat cerita aja ya, tapi itu secara ketahuan itu sebenarnya epic moment sih ya. Jadi suatu ketika Janov ini tuh sama Artea sama-sama diundang sama prince-nya Sofia ini acara pertunangannya mereka. Nah, disinilah satu rahasia keungkap. Ternyata Janov ini pacaran sama orang yang mau nikah sama prince-nya Sofia, namanya Janeta. Jadi ibaratnya kayak si Janeta ini tuh mau nikah sama prince-nya Sofia kan, sama apa putra sama pangerannya si Sofia ini kan. Tapi sebenarnya si Janeta itu tuh udah pacaran sama si Janov. Kayak gitu. Pelakor. Nggak pelakor kan, kan pacaran, kan mereka pacaran duluan. Dijodohin tapi punya pacar duluan. Ya nggak sih selingkuh kan? Enggak. Yang selingkuh justru Si ceweknya berarti. ceweknya. Cinta- Karena dia tahu cinta dia terlarang. punya- Cinta terlarang. Enggak. Nah, sedangkan ya. Aku tunggu kok. Baik banget. Agak pegel ya. Aku kesemutan. Nah, terus kayak gitu tapi itu hubungannya diem-diem ya, nggak ada yang tahu. Nah, si Janov sama si Janeta ini tuh nggak bisa bersama karena status mereka tuh beda. Janeta ini tuh bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga baik-baik gitu. Jadi tapi dia itu dibeli lah sama prince, karena prince ini tuh penyakitan. Prince ini tuh penyakitan, jadi dibeli sama si prince ini buat apa namanya, dinikahin gitu supaya memperkuat posisi politiknya si prince-nya ini nih, kayak gitu. Nah, sedangkan Janov ini kan seorang Duke ya, jadi dia tuh nggak bisa tuh main nikahin si Janeta yang bukan dari keluarga selevel lah ibaratnya, kayak gitu. Jadi ini si Janov sama si Janeta tuh punya apa ya, Misi. punya misi gitu. Udah, gue nikah, lu nikah, nanti kita cerai. Gue cerainya nanti nih, gue yakin kok si prince ini bakalan cepet mati, kan dia penyakitan. Nah, sedangkan si Janov ini niatnya itu nanti ketika dia nikah, dia bakalan kasih obat mandul buat istrinya supaya nanti mereka bisa punya alasan cerai. Jadi kalau udah kayak gitu ibaratnya tuh kayak sama-sama statusnya kan udah jelek kan, udah tercoret gitu, baru bisa nikah. Nah, kenapa Janov akhirnya itu memutuskan apa namanya, dia nggak mau nih nikah sama si Elina, karena dia ngerasa utang budi pernah dibantu sama si Arthur pas dia kecelakaan. Udah, gue nggak mau bikin hidup Kak Dewi tuh jadi hancur karena gue niat nikahin dia tuh niat gue jelek. Kayak gitu ini. Jadi kan posisinya Artea sama si Janov itu kan diundang kan, terus ketemu kan, udah ketemu sama-sama di istananya Sofia itu kan. Terus udah kayak gitu Artea salah masuk kamar kan, karena dia tadi sakit perut kan, mules kan. Nah, terus ya udah nih, dia ngedenger kan pas dia tuh masuk ke kamar mandi itu, ternyata tuh kamar yang dia masukin tuh kamar si Janeta itu kan. Jadi dia mendengar tuh yang tadi aku bilang rencananya si Janov sama si Janeta itu tuh. Nah, terus udah kayak gitu, tiba-tiba kedengeran nih suaranya si Prince kan. Suaranya si Prince itu kedengeran. Terus si Janetanya tuh kaget kan, Janovnya juga kaget kan. Akhirnya Janovnya langsung masuk ke kamar mandi. Ternyata ada Artea kan di dalam. Nah, terus si Prince kan masuk kan. Posisinya si Janov udah masuk ke kamar mandi kan. Nah, terus udah kayak gitu, pas masuk ke kamar mandi tuh nggak sengaja nih. nggak sengaja ciuman pas di kamar mandi itu. Nggak sengaja ciuman kan. Terus
Gimana ya Kak konsepnya nggak sengaja ciuman Jadi tuh? kan si Artenya tuh masih kayak nguping Kayak gitu biar kan. nggak ini Terus ya, si biar Genovia nggak tiba-tiba salah paham ya. si Genovia tuh kaget kan karena dengar suaranya Prince mau masuk kamar kan. Jadi Genovia masuk ke kamar mandi, nggak sengaja ada Artea langsung dicium. Apa nggak sengaja, jadi nggak sengaja gitu sengaja kan, nggak sengaja gitu. gitu kan, kena lah gitu pokoknya. Artinya kaget kan kayak ada yang salah nih kayaknya nih, terus udah kayak gitu yaudah nih akhirnya pas udah kedengeran si Janeta sama si Prince-nya itu keluar, si Genov sama si Artenya ikutan keluar kan, ikutan keluar, ternyata si Prince sama Janetanya mau masuk lagi, terus langsung mereka tuh ini kan biar nggak terjadi salah paham dicium lagi kan. Modus. Dua kali. Nah, tapi yang kali ini tuh si Artenya tuh sadar. Nah, pas Dewi gua ada gini orang. Kata gue teh, dari tadi aja napasnya tuh udah dari toilet udah. Iya, jadi si pas dari toilet Udah tuh nyium tuh dia. Iya, makanya si Artenya tuh pas dari toilet tuh udah kayak ada yang aneh nih. Makanya pas kedua kalinya napas gua. Pasti dia lagi gini nih, pas merem kayak gitu. Iya, langsung nyium. Aroma napasku. Ya udah, akhirnya kecium kan ini si wangi napasnya itu kan. Terus Berarti itu anak kecil yang dulu dia yes, tolongin. jadi itu adalah anak kecil yang sudah dewasa ini ya. Dia apa namanya? Handsome nggak? Handsome nggak? Handsome nggak? Handsome Banget dong. Ya, handsome. nah, terus ya udah kan akhirnya terus Artea nih bilang kan sama Avelo nih ngadu, gue udah ketemu sama orang yang ngambil napas Dewi gue nih ini. Terus si Avelo nih emang ini juga sih, Dewi kamu tuh harus terus berada di dekat dia supaya tuh napas Dewi kamu tuh bisa mengenali pemilik aslinya. Jadi Takutnya kan makan pete ini napasnya kan. lupa ya, jadi kamu harus deket-deket sama ini tuh karena ini fenomena yang aneh Dewi. Kamu tuh nggak bisa main ambil aja karena itu udah terlalu lama. Jadi napas itu tuh harus bisa mengenali sendiri siapa pemiliknya dia. Oh, dia kan balik sendiri. Harusnya tuh enggak, cuman karena ini kan udah terlalu lama jadi dia tuh ibarat tuh kayak Udah napas lupa dia sama jiwanya ya? Iya, sama siapa sih pemilik gua yang aslinya kayak Kalau gitu. balik mati dong Kak. Nah gimana tuh iniannya? Gimana tuh Kak? Gimana tuh? Nah, jadi intinya tuh dari situlah si Artea ini tuh gimana nih caranya gua supaya Balikin napas. bisa nih balikin nih napas gua biar gua bisa nih balas dendam ke si Lucifer nih. Akhirnya si Artea bikin nih perjanjian sama Genov. Lu pengen kan nikah buat dimandulin tuh istri lu kayak gitu kan. Supaya nanti lu tuh bisa cerai kan iniannya karena lu pengen nikah sama si Janeta kan. Ya udah daripada lu berbuat kejahatan kayak gitu mending lu nikahin gua aja. Nanti habis 1 tahun kita pisah. Karena rencananya Artea selama 1 tahun itu gue harus udah bisa nih ngambil napas Dewi gue balik. Kayak gitu. Karena kan pasti kalau nikah Wah. tahu sendiri lah. Ya, pokoknya kan si Artea tuh Bernafas mulu ya. Artea kan harus mikir gimana caranya gue Iya, bener. harus terus deket Deket nih. sama nafasnya Iya, ya. sama napas gue kan. Ya gimana caranya selain Menikah. menikah jadi betul. suami istri satu kamar dan lain-lainnya. Akhirnya ya udah iniannya mereka tuh nikah akhirnya. Lah benefit buat si Apa? Si Genovia. Iya. Karena Genovia kan masih tetap pengen sama si Janeta. Jadi nggak Jadi kan dia kan mereka nggak- tahu kalau nggak mau hamil gitu. Iya, jadi ibarat apa kayak si Artea kan udah tahu kan. Oh, berarti nanti yang jelek Arteandra itu ya Iya. namanya ya. Si Genova juga kayak, kok lu mau sih? Udah nggak usah lu banyak tanya, gue tuh udah capek deh sama kehidupan bangsawan yang kayak gini, gue mau bebas. Jadi lu tenang aja. Apalagi nanti kalau kita cerai, gue dapat duit dari lu kan kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya makanya dia udah akhirnya mereka tuh nikah. Cuman ya tahu kan ininya gimana kalau nikah masa nggak ada benih-benih yang timbul ya kan ininya tuh kayak gitu. Jadi disitulah mulai timbul nih perasaan-perasaan yang akhirnya membuat Artea kok gue udah nggak kepikiran lagi ya buat balas dendam ke si Lucifer ya. Tapi jadi ngelunjak si Artea. Emang nih orang kok udah kecinta sama cowok tuh kayak bodoh, jadinya bodoh. Dulu dia Zodiaknya apa ini? Enggak ada ya, enggak ada ya. dulu cinta sama Lucifer pengen jadi iblis. Iya. Sekarang cinta sama Genov Pengen pengen jadi jadi manusia dia iniannya. Tuh Avelo tuh kontang-panting kayak Dewi jangan Dewi, kamu kan udah ini ya kamu Udah ngebayangin tuh penyu sama Dewi udah Dewi udah capek banget ngurusin lu kayak gitu. jasad Jadi mana lagi yang mau buat penguin ya. jadi ya udah di situ Artea bikinlah rencana-rencana gimana gue bisa nih
berubah menjadi manusia gitu. Cuman ya inilah serunya kisah ini yang aku nggak bisa cerita di sini, harus baca novelnya. Guys, Ini tuh masih banyak banget gak sih? ya ini tuh masih banyak banget yang belum Jawab terjawab. pertanyaan di dalam otakku ini. Itu yang tadi aku buka soal hubungan Jenov sama Janeta itu baru plot twist 1 ya. Plot twist 1 guys, Berarti belum ada lagi plot twist lagi tuh. 98 plot twist lainnya di buku aja. 98 banyak amat. Belum lagi drama-drama si kakaknya itu kan. Nah, bener. Ada Jadi nggak? tuh ada. Nanti tuh juga di sini tuh nggak cuman kisahnya si Jenov sama Artea juga, tapi tuh bakal ada kasus politiknya juga. Wow. Yang bikin kenapa nih si Prince Slovianya itu tuh nikahin si Janeta. Itu tuh jadi nggak semata-mata kayak gitu loh. Jadi tuh memang ceritanya tuh nggak hanya fokus di romansnya si Artea aja gitu sama laki-laki yang kecintaan banget deh dia nih. Cuman tuh banyak ada nanti tuh bakal ada pemberontakan juga yang terjadi di situ. Nah, siapa yang memberontak itu tuh, siapa yang bersekutu tuh nanti baca bukunya. Kayak Tapi gitu. ini adanya di mana nih kira-kira nih? ceritanya dari Ceritanya mana? di mana? Adanya di Wattpad, bisa dibaca. Judulnya ntar muncul ya Denny ininya, The Legend of Artea kayak gitu. Kayak gini. Ya, The Legend of Artea. Wattpad doang, novel ya enggak? Perbedaan bedanya. Wattpad sama Beda sama banget sih, novel. soalnya kan aku sebelumnya baca dari versi novel, versi Wattpadnya kan. Terus pas baca ke versi novelnya itu kan karena udah aku juga minta revisi terus kayak hal-hal yang bisa diperdalam lagi kan juga aku minta ke penulisnya. Nah, itu tuh ya bisa dibilang 70% beda sih sama novelnya sama di Wattpadnya. Sayang sekali kalau nggak beli novelnya. Betul, tapi alurnya tuh maksudnya alur dan sama ya? inti ceritanya tuh sama ya. Cuman tuh kan kalau di Wattpad kan masih banyak yang belum keungkap. Terus banyak hal-hal yang enggak diperdalam lagi gitu, alasan-alasan dan lain-lain yang ada di novel ini tuh yang beneran beda gitu. Berarti di novelnya udah lengkap, terus si plot twist itu terjawab. Nah, kalau misalkan mau novelnya nih, pastinya nih adanya di mana nih kalau misalkan mau mesen tuh, Kak. Kita mau ikut pre-order. Kapan sih nih, terbitnya, kapan Kak? ordernya gitu. Tanggal 8 Oktober 2024. Nih guys, Sebentar catat lagi, ya, guys. tanggal 8 Oktober. Berarti berapa hari lagi ya dari sekarang? Berapa minggu? 3 Kiranya kira-kira segitulah. Terus kita bisa update cerita ini dari mana Kak? Dari IG penulisnya Tiga atau? penulis ada. Terus sekarang kita juga lagi ada postingan di Fantasius itu tuh kayak video-video short gitu, tapi tuh menjelaskan tentang alurnya Artea. Di Fantasius Book sama di akunnya penulis apa kan namanya? Dekdi. Martiani. Martiani. Martini Adi. Nanti ada ya di sini. Jadi kalau misalnya kamu mau update tuh kalian bisa di Fantasius Book Iya. sama di Martiani. Kalian bakal kecintaan juga deh kayaknya sama Jenov. Kayaknya Pasti iya sih. deh. Aku juga deh kayaknya. Aku inget satu kata-katanya Artea. Apa? Ini boleh cerita dikit nggak? Boleh. Jadi ada nih, kan Artea akhirnya dibawa kan ke duchinya kan, ke tempatnya si Jenov kan. Terus Artea bilang gini, ih kamar lu aneh, kayak kosong banget sih. Lemari lu juga kecil, nggak cukup lah kalau masukin buat lemari gua kan. Gua nggak suka nih sama interior di kamar lu nih. Terus si Jenovnya Ini kan, pas udah nikah ya? belum, ini belum menjelang nikah. Jadi udah langsung dibawa kan. Gua nggak mau tinggal tidur di kamar lu, gua mau mendingan tidur di kamar tamu aja. Si Artea keluar, si Jenov langsung manggil pelayannya dia, namanya Emir. Siapa sih yang bikin nih desain kamar gua? Ada Tuan Lum. Panggil deh, suruh renov, beliin lemari, ditata yang bagus kayak gitu. Terus pas udah jadi semalaman itu tuh ditata. si Jenov tuh gak tidur karena kamarnya tuh bener-bener dikebut direnov gitu. Wow, Sesuai sama yang ingin Artea. Janeta malu dilupain gak sih Janeta? Cin. Besok kalinya si Artea kan dibawa lagi ke kamarnya. Terus dia ngeliat kan, wah luar biasa nih. Terus si Artea tuh bilang gini, emang deh pria kaya di dunia manusia tuh yang terbaik. Kayak green flag abis ya. Apa itu Lucifer? Lucifer apa itu? Lu gara-gara lu suka sama iblis. Aku mau manusia kaya. Tuh banyak tuh sikap-sikapnya Jenov yang kayak gitu tuh. Ini Ya Allah, aku mau kayak Jenov, kasih aku satu. Kan tadi katanya lu cinta sama pacarmu. Jenov boleh dua. Terus apa sih Kak yang bisa diambil dari cerita Artea ini? Jangan kecintaan bang. Iya sih. Jangan bucin say. Bucin banget ya. Bulol ini jatuhnya. Kamu ini ya Sampai mau rela. 7 dosa gitu Iya, kan. 7 coba nggak tanggung-tanggung, satu aja kan udah gimana tuh ya. Kan bikin hidup ribet ya. Lu kan Dewi kan. Iya, udah enak kan hidup apa segala macam, nyari yang susah kayak gitu. Itu sih yang paling utama banget sih. nyarinya. Hikmahnya ketemu Jenov ganteng. Betul. Mau ketemu Jenov jangan lupa beli bukunya. Otak-otak udah penuh kecil.
Udah bucin parah. Hikmahnya jangan lupa ikut pre-order tanggal 8 Oktober 2024. Pemesanannya gampang banget, ada di link Fantasius ya, di link bio Instagram Fantasius atau di penerbitnya apa Kak? Di penerbitnya? Penerbitnya, penulisnya Kak. Ya itu ya guys. Sampai jumpa